Pernikahan Gokil, bagian 5, proposal sedih kedua. Aku berusaha mengatur emosiku yang mulai tak terkontrol. Dress merah muda selututku sudah kusut karena aku meremas-remasnya menahan panik. Bagaimana mungkin kakek Alex ingin aku menikah dengan Alex dalam waktu 2 hari ke depan? Aku baru saja batal menikah 3 hari yang lalu dan sekarang dia ingin aku menikah lagi dalam selang hari yang bisa dihitungan dengan jari? Kondisi mentalku saja masih kacau saat ini. Aku masih memikirkan Doni dan setiap kenangan kami bahkan saat aku berdiri bergandengan tangan dengan Alex. Aku masih mencintai Doni meski rasa sakit sudah menampar dan menusukku dengan pengkhianatannya. Aku tahu, pemikiranku ini terdengar gila. Namun setampan apapun wajah Alex, seseksi apapun matanya, sekeren apapun gayanya, sekekar apapun tubuhnya dan semanis apapun senyumnya, aku tak akan pernah melupakan Doni. Ya, kutuklah aku. Aku akan menikahi lelaki yang sangat tampan dan kaya yang sepertinya akan mewarisi perusahaan Renville yang terkenal, namun aku masih tetap memikirkan mantan calon suamiku yang pergi dengan wanita lain. Kau tahu, cinta itu bukan sesuatu yang dapat kita rencanakan. Itu terjadi secara spontan dan terkadang meninggalkan bekas yang kau pikir permanen. Luka itu membuatmu cacat dan tak akan pernah mencintai seseorang dengan sempurna lagi. Kupikir ini adalah luka permanenku. Hal yang lebih gila adalah kakek Alex mengajukan satu syarat yang sukses membuat lututku lemas. Perusahaan Renville yang diberikan ke Alex akan diberikan pada orang lain lagi jika dia bercerai denganku. Aku tahu meski Alex tak menyebutkannya, dia berniat langsung menceraikanku ketika rencananya selesai. Aku memang sudah siap dengan kenyataan aku akan bercerai dengan Alex begitu menikah nanti. Aku sudah memikirkannya matang-matang akibat dari tindakanku ini saat di rumah tadi. Keluargaku sudah terlalu banyak berkorban untukku dan ini saatnya giliranku. Aku pernah dan masih disebut mantan calon pengantin yang ditinggal kekasihnya dengan wanita lain dan aku siap jika ada yang menyebutku janda menyedihkan nantinya. Percayalah, semua kejadian gila dalam hidupku sudah membuatku menjadi wanita mungkin yang terkuat dalam menahan rasa sakit dan malu. Kau bukannya lupa dengan syarat itu? Suara Alex memecah hening panjang di ruangan itu. Kau sengaja ingin menjebakku. Wajah Alex terlihat menakutkan dengan urat-urat yang tampak di wajahnya sekarang. Rahangnya mengeras seolah menahan emosinya. Dia menatap marah kakeknya yang juga membalas menatapnya dingin. Sama seperti yang kau lakukan pada Sheila, balas kakek Alex. Memangnya apa yang dilakukan Alex padaku? Dia memang menarikku paksa untuk ikut dalam rencananya yang bahkan tak ingin diceritakannya padaku, tapi kalau soal menjebak aku sendiri ikut bingung. Kalau soal lelaki itu membayar utang keluargaku dan menahan surat tanah kami untuk memaksaku menikahinya, entah itu bisa juga dibilang menjebak. Memangnya apa yang aku lakukan pada Sheila? Tanya Alex dengan wajah tak suka ke kakeknya yang hanya dibalas diam lalu dia menatapku seolah meminta jawaban. Aku hanya menaik turunkan bahuku untuk menjawabnya. Alex terlihat tidak puas dengan jawabanku tapi dia kembali fokus pada kakeknya. Kakeknya sekarang tersenyum sinis. Harus kuakui bahwa kakek Alex benar-benar berbeda dengan orang-orang yang pernah kutemui selama ini. Kakek Alex merupakan orang yang penuh wibawa sekaligus tegas. Wajahnya seringkali datar dan dingin. Dia cukup membuatku takut awalnya meski wajahnya cukup terlihat mirip dengan Alex terutama rahang tegasnya itu. Namun aura keduanya benar-benar sangat berbeda. Meski begitu, aku tahu dari tatapan kakek Alex bahwa dia sangat menyayangi Alex karena tatapan kakek Alex itu sama dengan tatapan mama dan papa padaku biasanya. Aku berpura-pura berani untuk mendekati kakek Alex sampai berani memeluknya langsung. Aku tahu, kakek Alex tadi tertawa karena merasa tanganku yang berkeringat dan dingin karena gugup. Tapi aku harus membuat kakek Alex menyukaiku agar kehidupan pernikahan bodoh ini berjalan lancar.
Jadi aku berusaha sebaik dan semanis ke kakek Alex agar dia menyukaiku dan sepertinya itu berhasil dilihat dari senyum mengembang kakek Alex tadi. Aku sebenarnya sudah menyiapkan diri kalau kakek Alex menanyaiku soal keluarga atau pendidikanku layaknya wawancara oleh keluarga sebelum pernikahan, tapi ternyata kakek Alex langsung begitu saja menyetujui pernikahanku dan Alex karena aku memaksanya untuk menyapa Alex yang gugup di sampingku. Entah kenapa kakek selalu terlihat dingin dan sinis terhadap Alex meski dengan tatapan sayangnya. Aku tak berani bertanya meski aku sangat penasaran. Aku tahu, kau yang menyuruh para preman mengusir Sheila dan keluarganya dari rumahnya pagi ini. Ucap kakek Alex yang sukses membuatku menganga dan menatap tak percaya kepada Alex sedangkan Alex terdiam dengan wajah kaget. Kau melakukannya? Tanyaku tak percaya. Dia membuat keluargaku merasakan pengalaman seburuk itu hanya untuk rencana rahasianya? Dia bahkan bertingkah semanis mungkin padaku sebelumnya karena ternyata dia melakukan hal seculas ini padaku. Dia membuatku berpikir bahwa aku melakukan sesuatu yang sangat hebat untuk keluargaku, tapi ternyata dia menipu dan membodohiku. Hebat! Tuan Alexander Denan benar-benar lelaki terculas dan terlicik yang pernah kutemui. Kakek yang memintaku untuk menemukan gadis dalam waktu kurang dari 1 minggu. Ucap Alex dengan suara pelan dan tak mau menatap mataku yang sedang mempelototinya sekarang. Kau pikir ucapanmu itu bisa menjelaskan alasanmu sampai tega melakukan itu pada keluargaku? Aku mungkin miskin dan mudah dibodohi, tapi tega sekali kau melakukan hal itu padaku. Aku bahkan tak pernah melakukan salah padamu. Ucapku sambil mulai terisak. Oh, tidak. Jangan menangis, Sheila. Jangan menangis di depan lelaki licik ini. Alex sekarang menatapku dengan diam namun lalu mengalihkan pandangannya lagi ke kakeknya. Wajahnya terlihat bersalah namun terlihat juga di sana harga diri yang tinggi sehingga tak ingin mengakui kesalahannya. Kau yang membuatku melakukan ini padanya, ucap Alex ke kakeknya. Katakanlah sesuatu. Kakek Alex menghela napas panjang lalu mengelus kepalaku pelan. Aku langsung menunduk untuk menyembunyikan air mataku yang jatuh dengan deras. Alex memang salah. Dia memaksakan caranya padamu dan terlalu bodoh untuk meminta maaf. Ucap kakek Alex pelan di depanku. Aku tak menatap matanya melainkan lantai marmer di bawahku. Aku memaksakan kehendakku juga padanya. Aku juga mengancamnya agar dia menemukan seorang gadis dalam waktu 1 minggu dan menikahinya. Aku minta maaf juga. Aku mendongakkan kepalaku dan menatap mata kakek Alex yang menatapku tulus. Dia mirip sekali dengan kakekku yang sudah meninggal dulu. Caranya bicara dengan penuh sayang namun tetap berwibawa. Huaa. Aku kemudian memeluk kakek Alex dan menangis di punggungnya. Kakek Alex hanya mengelus-ngelus kepalaku dalam diam. Kakek jangan minta maaf, ucapku sambil sesegukan, ini salah si Alex licik itu. Aku bisa mendengar dengusan napas Alex di belakangku dan tawa pelan kakek saat memelukku. Tiba-tiba sepasang tangan kekar menarikku hingga aku tertarik ke belakang. Aku mendongak ke atas saat merasakan napas memburu di atas puncak kepalaku. Alex menatapku marah. Sampai kapan kau mau memeluk kakekku? Tanyanya dengan wajah merah ya. Ceka, kenapa bisa lesung pipi semanis itu menyembul di wajah marah sepertinya? Jangan sentuh aku. Aku menyentak tangan Alex yang langsung dengan cepat dilepasnya dari pinggangku. Dia memasang wajah datarnya lalu mendengus. Aku berterima kasih karena kau mau menikahi Alex meski dengan cara terpaksa. Aku punya alasan untuk ini semua dan saat waktunya tiba nanti kalian akan tahu sendiri. Jujur, aku tak menyangka Alex akan membawa gadis unik sepertimu. Kau berbeda dengan kebanyakan gadis usiamu yang akan langsung lari saat melihat wajahku. Aku hanya tersenyum mendengar ucapan kakek. Aku merasa bodoh sekarang karena sempat berpikir kalau kakek Alex merupakan orang yang dingin dan menakutkan. Kau sangat mengingatkanku pada ibunya Alex.
caramu membaca orang lain di sekitarmu dan caramu memperlakukan mereka dengan cara yang menyenangkan. Aku seolah melihat putriku hidup kembali saat melihatmu. Aku tersipu mendengar ucapan kakek Alex. Dia menyamakanku dengan putrinya dan menyanjungku seperti ini. Aku benar-benar tak bisa marah pada kakek sekarang. Dia tidak mirip Mom. Ucap Alex langsung membuatku menoleh kepadanya. Wajahnya terlihat kesal dan marah. Dan aku tak akan menikahi gadis ini. Berikan perusahaan itu pada orang lain dan biarkan aku menanggung hukumanku sendiri. Jangan libatkan Alvano. Alex menatap serius kakek yang sekarang memasang wajah dinginnya. Alvano, ulangku pelan. Otakku langsung memutar ingatan masa laluku tentang seorang lelaki di masa SMA-ku. Lelaki berwajah Asia dengan senyum manis dan wajah tampan. Tidak mungkin Alvano yang itu. Tidak mungkin hanya ada satu Alvano di muka bumi ini. Itu pasti Alvano yang lain. Tapi apa memangnya hubungan hukuman Alex dengan lelaki bernama Alvano tersebut? Tunggu dulu, lelaki culas ini bilang dia tak ingin menikahiku? Oh, Tuhan, terima kasih untuk membenarkan otak pria licik ini. Buat dia sadar dengan perbuatannya, kumohon. Aku tak ingin menikahi dia. Alex menghela napas panjang lalu menatapku dengan wajah serius. Aku tak ingin dibilang menjebakmu lagi kali ini. Jadi aku akan memberitahukannya langsung padamu sekarang. Kakek Alex menatap sengit Alex, namun Alex mengacuhkannya dan menatap mataku lurus. Mata coklat terang Alex terlihat begitu indah di bawah lampu ruang kerja kakek. Oh, fokus, Sheila. Aku seorang gay dan aku mempunyai seorang kekasih bernama Alvano di Amerika. Kakek mengancamku akan melukai Alvano jika aku tak menikahi seorang gadis dalam waktu seminggu. Ini alasan aku ingin menikahimu. Aku sangat mencintai Alvano dan aku sama sekali tak tertarik dengan wanita selama ini. Bisa dibilang aku bahkan membenci wanita. Hening panjang. Alex dan kakek menatapku seolah menunggu reaksiku. Alex mengucapkan kalimat panjang itu dalam satu tarikan napas panjang dan anehnya, aku bisa menangkap dengan baik semua kata-katanya yang sukses membuatku menganga lebar. Oke, aku menemukan lelaki brengsek dan homo sekaligus sekarang. Orang bilang, di dunia ini hanya dua macam jenis lelaki, kalau tidak brengsek, itu berarti dia homo. Itu memang benar dan aku mendapatkan keduanya. Entah aku harus bangga atau menangis sekarang. Selera seorang lelaki tampan memang sangat aneh. Namun dilihat dari wajah Alex yang serius dan mengingat sikapnya yang menyebalkan, memang tak mungkin ada wanita yang akan tahan dengannya kecuali seorang pria. Satu lagi kegilaan datang di hidupmu, Sheila Yovankan. Mungkin aku satu-satunya gadis dengan kehidupan segila ini. Gay, ulangku pelan sambil mengurut keningku yang mulai pusing. Jika kau membenci wanita, kenapa kau memilihku? Jika dia tidak menyukai wanita, lalu kenapa dia memilihku dari sekian banyak wanita di dunia ini untuk dinikahi? Apa alasan seorang gay memilihku untuk dinikahi? Alex terdiam sebentar dan melipat tangannya di depan dada. Aku berpikir gadis sepertimu akan dapat menghadapi kakekku dan sepertinya itu benar. Gadis macam apa yang kau maksud dengan sepertiku? Tanyaku dengan wajah sedikit kesal. Aku tahu lelaki ini hanya pura-pura menyukaiku dari awal. Dia memang tak berniat menikahiku, tapi alasannya ini benar-benar kurang ajar. Seperti ini, ucap Alex sambil menunjuk ujung kepala hingga ujung kakiku. Aku melotot ke arahnya namun dia hanya diam. Aku minta maaf karena gagal mendidik Alex. Kakek menengahi aku dan Alex. Aku sendiri tak mengerti mengapa dia bisa sebodoh ini dan menyukai sesama jenisnya sendiri. Aku bisa melihat tatapan Alex ke kakeknya yang seolah berkata, ini semua adalah salahmu. Alex membuka mulutnya seperti ingin membalas ucapan kakeknya, namun dengan cepat aku berjinjit dan menutup mulutnya.
Aku melotot ke arahnya berharap dia mengerti akan tindakan bodohnya. "Jangan menyentuh wajahku seenaknya." Alex melepas tanganku kasar dari wajahnya. Aku tak akan menutup-nutupi lagi sekarang tentang sikapku yang membenci wanita. Aku tertawa sinis kepadanya. Aku juga tak akan menutupi lagi soal sikapku yang benci lelaki licik sepertimu. Alex melotot kepadaku dan aku juga balas melotot kepadanya. "Cukup kalian berdua." Aku dan Alex terkesiap mendengar bentakan kakek. Dia menatap marah kami berdua sekarang. Tanganku tiba-tiba dingin dan lututku teras lemas sekarang. Kakek benar-benar menakutkan saat marah. Aku tarik ucapanku kalau kakek Alex bukan lelaki dingin dan menakutkan. "Sheila, aku mohon sekarang kau keluar dari ruangan ini untuk mendinginkan kepalamu dan temui aku saat kau sudah memikirkan jawabanmu saat aku memanggilmu lagi untuk menanyakan soal pernikahan kalian. Aku akan mengembalikan surat tanah yang ada di tangan Alex kepadamu sehingga kau tak punya alasan untuk bilang bahwa kau terpaksa menikahi Alex nanti." Aku langsung mengangguk patuh ucapan kakek dan segera berbalik ke arah pintu. Bisa kurasakan langkah kaki Alex yang juga berjalan di belakangku. "Alex," panggil kakek. Suaranya dingin dan sukses membuat tengkukku merinding. "Kau tinggal di sini. Kita perlu membicarakan sesuatu." Aku menutup pintu dan sempat melihat wajah takut Alex yang terlihat berkeringat di ruangan ber-AC itu. Aku menghela napas panjangku dan berjalan gontai ke arah taman luas di belakang rumah itu. Beberapa pelayan sempat menunduk hormat padaku meski mereka terlihat terburu-buru. Aku hanya tersenyum canggung dan mempercepat langkahku hingga menemukan tempat duduk yang tepat di pinggir taman. Hidupku sangat gila. Desahku pelan lalu menarik napas panjang. Aku melepas heelsku dan duduk sambil memeluk lututku. Aku ditinggal kekasihku beberapa hari yang sebelumnya, lalu aku bertemu lelaki tampan yang ingin dilamar olehku. Kemudian keluargaku tiba-tiba diusir dengan alasan yang aneh yang ternyata merupakan perbuatan calon suamiku sendiri. Dan sekarang aku diberitahu langsung kalau dia adalah seorang gay dan memiliki kekasih prianya di Amerika sekarang. Setidaknya aku bisa melepaskan diri dari lelaki licik itu karena kakek sudah menjamin akan mengembalikan surat tanahku nanti. Aku bahkan tak perlu berpikir dua kali untuk memikirkan jawaban untuk pertanyaan kakek karena sudah pasti aku tak akan mau menikahi lelaki licik itu. Aku kembali menghela napas panjang dan mengangkat kepalaku dengan malas. "Ah!" teriakku kaget saat mendapati seorang gadis cantik berambut panjang lurus dengan gaun putih selutut duduk di sampingku. "Ha, hantu!" ucapku terbata-bata sambil menunjuk wanita yang tersenyum padaku itu sekarang. Bagaimana mungkin seorang hantu bisa secantik ini dengan mata coklat terang, wajah kecil, hidung mancung dan bibir merah tipis. Dia mirip boneka dengan wajah manisnya. "Hai," sapanya lembut, "jadi, kau calon istri Alex?" Aku menatapnya bingung namun tetap mengangguk. Suaranya bahkan terdengar sangat lembut. "Kenalkan aku Hannah Dennan." Gadis itu memberi tangannya ingin bersalaman. "Aku kakak Alex." "Hannah Dennan?" Otakku langsung memutar ingatanku saat di ruang tamu tadi bersama Alex. Dia sempat menyebutkan dia punya seorang kakak kandung. "Anna?" tanyaku hati-hati. Gadis itu mengangguk kecil tanpa menghilangkan senyumnya. "Ah, maafkan aku," ucapku buru-buru dan segera bersalaman dengannya. Gadis itu tertawa kecil melihat tingkahku yang bingung dan langsung sibuk mencari heelsku untuk kupasang dan merapikan rambutku yang ditiup angin sore. Tak usah serapi itu, aku juga selalu berantakan kecuali pada saat rapat perusahaan. Apa adanya itu paling menyenangkan. Gadis itu melepas sepatunya dan ikut melipat kakinya di atas kursi sepertiku. "Baiklah," balasku kikuk. "Ya Tuhan, gadis ini sangat cantik. Tak heran dia kakak kandung Alex dengan wajah secantik ini." "Jadi, apa kau tahu kalau Alex adalah seorang gay?" tanya Anna langsung padaku. Aku hanya mengangguk pelan kemudian mengalihkan pandanganku pada rumput di bawah kursi taman.
Dia berjuang keras hanya untuk bisa berdiri di samping seorang gadis seperti sekarang. Dia dulu bahkan akan menjerit ketakutan jika aku berada di dekatnya dalam jarak 4 meter. Aku menatap tak percaya Anna dan dia hanya mengangguk seolah meyakinkanku soal ucapannya. Lelaki licik itu pernah takut wanita? Dia pernah diculik oleh seorang wanita tua yang cukup mengerikan dan melakukan kekerasan seksual padanya saat dia berumur 7 tahun. Dia trauma dan bertambah parah saat dia tiba di rumah yang dipenuhi oleh pelayan wanita. Dia berteriak histeris layaknya orang ketakutan bahkan sampai menangis saat disentuh oleh wanita. Aku mengubah posisi dudukku hingga berhadapan langsung dengan Anna sekarang. Dia benar-benar menceritakan sesuatu yang menarik untukku. Kakek sangat bingung dan panik tentang Alex karena ancaman dan serangan dari orang-orang yang ingin menggunakan Alex yang merupakan penerus perusahaan Renville. Bahkan keluarga kami sendiri ikut mendesak kakek untuk memasukkan Alex ke dalam rumah sakit jiwa. Tapi, Anna terdiam sebentar lalu tersenyum lembut kepadaku. Aku tahu kelanjutan cerita ini. Tapi kakek sangat menyayangi Alex hingga dia berusaha keras melawan orang-orang itu dan mengirim Alex diam-diam ke luar negeri karena dia percaya Alex pasti bisa sembuh. Anna tersenyum mendengar ucapanku dan mengelus kepalaku pelan, gadis pintar. Memang butuh waktu lama untuk membuat Alex sembuh dan itu pun tak total. Dia masih membenci wanita meski tak ketakutan lagi. Sampai akhirnya kakek mengirim psikolog terkenal untuk menyembuhkan Alex tanpa sepengetahuan Alex sendiri. Tak disangka Alex dan psikolog itu justru saling jatuh cinta dan berhubungan. Saat kakek tahu itu, dia marah dan langsung membuat Alex kembali ke Indonesia dengan alasan perusahaan. Kakek juga berharap Alex dapat kembali normal dengan syaratnya untuk menikahi seorang gadis. Memang sulit tapi tekad kakek terlihat kuat. Aku mengangguk-angguk mengerti. Penilaianku benar soal kakek yang sangat menyayangi Alex. Aku memang cukup berbakat dalam hal seperti ini. Jadi kekasih Alex adalah psikolog yang dikirim kakeknya sendiri. Ini benar-benar tak terduga. Aku juga sekarang mengerti mengapa Alex sangat membenci wanita seperti sekarang. Itu tak berlebihan mengingat pengalaman buruknya itu. Lalu kenapa kakek selalu terlihat dingin kepada Alex? Maksudku, daripada terlihat sinis seperti itu, kenapa dia tidak mencoba ramah dan berbicara baik-baik dengan Alex agar Alex dapat mengerti perasaannya? Anna menggeleng mendengar ucapanku. Dia lalu merapikan rambut lurusnya yang ditiup angin sore. Dia benar-benar terlihat seperti lukisan untukku sekarang. Meski kakek ingin tapi dia tak bisa. Alex bukan tipe anak yang langsung mengerti saat dijelaskan sesuatu. Dia harus merasakan dampaknya dulu untuk belajar sesuatu. Kami semua dalam keluarga sadar akan sikap Alex itu. Kakek tak ingin memanjakannya karena kakek tak ingin Alex menjadi besar kepala dan bertingkah seenaknya. Bersikap manis pada Alex berarti kau harus bersedia diperlakukannya seenaknya dan tak diacuhkannya. Kakek mengerti hal itu dan berusaha untuk memperbaiki sikap Alex itu dengan memperlakukan Alex dengan penuh disiplin. Jadi kakek sendiri ikut menyakiti dirinya sendiri dengan bersikap dingin pada Alex? Itu tak adil untuk kakek menanggung semuanya sendiri. Ucapku ke Anna. Dia tersenyum ramah padaku. Kau benar-benar mengingatkanku pada ibuku. Bahkan matamu terlihat sama saat menilai seseorang dan ucapanmu yang terdengar seolah ikut merasakan perasaannya. Mungkin itu yang membuat Alex tanpa sadar memilihmu. Aku hanya diam mendengar ucapan Anna. Ini kedua kalinya anggota keluarga Denan mengatakan aku mirip dengan ibu Alex. Seorang wanita yang melahirkan wanita cantik di depanku dan seorang lelaki tampan yang tadinya merupakan calon suamiku. Bagaimana mungkin aku bisa disamakan dengan wanita seperti itu? Baiklah, aku pergi dulu. Anna kemudian bangkit berdiri kemudian menatapku sebentar. Aku punya firasat kita akan menjadi teman baik. Aku tersenyum mendengar ucapan Anna, firasatku juga begitu.
Dia kemudian pergi ke bangunan lain rumah keluarga Denan yang ada di seberang taman. Rumah ini besar dan terlihat terbagi-bagi menjadi 4 bangunan utama. Tempat ruang kerja kakek berada di bangunan paling besar. Sheila, aku menoleh ke belakangku dan menemukan Alex tertunduk sedih. Matanya merah dan air mata terus jatuh di pipinya. Apa yang terjadi? Tanyaku bingung. Dia berjalan ke depanku lalu berlutut. Tatapannya sedih dan napasnya memburu. Aku tahu ini perasaan saat kau kehilangan kekasihmu. Ini juga keadaanku saat kehilangan Donnie. Apa yang terjadi pada Alvano? Tanyaku ikut berlutut di depannya. Dia menatapku kaget namun segera menggeleng pelan. Menikahlah denganku, kumohon. Ucapnya pelan lalu menatapku nanar. Aku terdiam mendengar ucapannya. Apa yang sebenarnya dia dan kakek bicarakan di dalam sana? Kemana Alex yang pemarah tadi? Aku mohon bantu aku selamatkan Vano. Alex sekarang menggenggam tanganku. Kakek akan benar-benar membunuhnya jika aku tak menikahimu. Apa maksudmu? Tanyaku bingung. Kita harus menikah atau kakek akan membunuh Alvano. Dia tidak main-main dengan ucapannya, Sheila. Aku tahu dia pernah membunuh orang dan dia akan melakukannya lagi jika itu perlu. Aku meneguk ludahku dan menatap Alex di depanku yang bercucuran air mata. Bahu lebarnya yang sebelumnya terlihat kokoh sekarang bergetar oleh tangisnya. Kumohon bantu aku, Alex lalu memelukku, menikahlah denganku. Aku akan melakukan apapun termasuk mengembalikan surat tanah keluargamu. Menikahlah denganku hingga aku menemukan cara untuk menyelamatkan Alvano. Aku menatap langit jingga di atasku dari balik bahu Alex. Beberapa burung tampak pulang kembali ke sarangnya dan bintang mulai terlihat di langit. Ayolah, Sheila, kau tak ingin terlibat dalam kehidupan gilanya bukan? Menolaknya bukan masalah sulit untukmu kan? Kau sudah mendapatkan surat tanahmu. Apalagi yang kau tunggu? Tinggalkan saja lelaki licik yang merusak hidupmu ini. Aku menghela napas panjang dan balas memeluk Alex. Baiklah, aku akan menikahimu. Ini adalah keputusan yang amat kusesali di kemudian hari hingga aku berani memotong nadiku sendiri agar tak perlu lagi merasakan luka permanen keduaku.